Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan para sahabat subuh berkah. Harapan dan doa saya semoga para sahabat dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, dan disembuhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Salat tahajud hukumnya sunnah. Perintah salat ini diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79. Berikut firman Allah, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud memiliki banyak keistimewaan dan fadilah jika dilakukan, sehingga sholat sunnah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tak sedikit orang yang sudah membuktikan keajaiban-keajaiban yang diperoleh dalam melakukan sholat tahajud. Sebagaimana terdapat salah satu kisah nyata seseorang yang mendapatkan keajaiban setelah sholat tahajudnya. Kisah ini dibagikan oleh guru kami Ustadz Khalid Basalamah. Jika kita menggantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa sekali, ucap Ustadz Khalid. Ada seorang syekh, saya mendengarkan ceramahnya menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tetapi saya mendapatkan cuplikan dari video teman saya di Jeddah. Ujar beliau, saya tersebut menceritakan bahwa pada suatu waktu dia pernah ke Mesir, dan di Mesir ini dia sudah dari sebuah daerah dan menuju ke Kairo. Di Kairo, syekh tersebut tiba pada jam 2 malam. Kemudian syekh tersebut bermaksud untuk istirahat di masjid tempat ia kemarin pernah ceramah di sana. Kemudian ia menelpon pengurus masjid dan kemudian diizinkan oleh pengurus tersebut. Setibanya di masjid yang ia tuju, ia mendapati lampu masjid nyala semua. Kemudian ia masuk ke dalam masjid dan mendapati seorang lelaki tengah sujud di mihrab imam dengan menangis-nangis. Dan tangisannya itu luar biasa. Kalau orang dengar tangisannya itu pasti ingin ikut menangis. Jadi saking luar biasanya ia merengek kepada Allah dalam sujudnya, ucap Ustadz Khalid. Bahkan syekh tersebut sampai berdoa, "Ya Allah, kabulkan doa orang ini," ucap syekh tersebut. Setelah selesai sholat, syekh tersebut mendekati lelaki tadi. Masya Allah, doa apa ini? Doa yang diiringi tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan, tanya syekh tersebut. Demi Allah syekh, istri saya saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 uang sir. Saya harus bayar rumah sakit, kalau enggak istri saya tidak akan dioperasi, jawab lelaki tersebut. Jadi karena itu kamu menangis sama Allah, tanya syekh itu. Lelaki tersebut mengiyakan, kemudian syekh tersebut menyuruh lelaki tersebut melanjutkan sujudnya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan seorang yang tulus meminta dalam sujudnya. Nikmati sujudmu, pasti Allah akan memberi jalan keluar, ucap syekh kepada lelaki tadi. Kemudian lelaki itu kembali ke dalam sujudnya dan melanjutkan doanya. Dan syekh ini tidur terlebih dahulu untuk beristirahat. Dan pada waktu subuh syekh tersebut dibangunkan oleh marbot masjid. Setelah selesai iqamah, marbot masjid melihat kepada syekh itu. Dia tahu kalau syekh ini adalah seorang ulama, kemudian menyuruhnya untuk menjadi imam. Saya capek, saya baru istirahat 1 jam, jawab syekh. Tidak apa-apa, surah pendek saja syekh.
Kemudian Syekh itu menjadi imam, dan karena pengeras suara jelas terdengar keluar, ada seseorang pengusaha di Mesir yang apartemennya dekat masjid itu, dan dia suka ikuti ceramahnya Syekh ini di sebuah kanal YouTube, sehingga ia mengenal suara Syekh tersebut. Pengusaha tersebut kemudian langsung ke masjid dan ikut sholat berjemaah. Setelah selesai sholat, si pengusaha menghampiri Syekh yang sedang berzikir. "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya satu penggemar Anda di YouTube, dan saya dengar suara Anda. Tadinya saya mau sholat di masjid lain, jadinya saya sholat di masjid ini," ucap pengusaha tersebut. Lalu lelaki itu meminta tolong satu hal kepada Syekh ini. "Kenapa?" tanya Syekh. "Saya sudah menghitung zakat perusahaan saya harus alokasikan 14.000 uang Mesir," ucap pengusaha. Lalu mendengar hal tersebut, Syekh itu nangis. Pengusaha itu bertanya mengapa Syekh itu malah menangis, dan Syekh berkata bahwa ia tidak bisa menjelaskannya. Lalu Syekh tersebut menengok kanan dan kiri mencari lelaki yang tadi tahajud, dan ternyata ada di ujung. Kemudian Syekh memanggil lelaki tadi dan menyuruhnya menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Kemudian si lelaki menceritakan masalahnya, dan tiba-tiba si lelaki pengusaha itu menangis. Lelaki itu kemudian heran melihat Syekh dan pengusaha tersebut malah menangis. Kata Syekh, "Biarkan orang ini yang menjelaskan." "Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Turunkan haknya Allah, turunkan,'" jelas si pengusaha. "Saya bilang saya ingin dapat 1 orang untuk saya kasih, daripada saya harus bagi-bagi. Saya ingin kasih 1 orang, saya selesaikan masalah dia, dan Allah selamatkan saya di akhirat nanti," jelas si pengusaha melanjutkan. "Ini saya berikan uangnya 14.500. Semoga Allah selamatkan saya di akhirat nanti karena saya bantu kamu," ucap si pengusaha sambil menyerahkan uangnya. Seketika itu si lelaki itu kemudian mengangkat kepalanya sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, aku mencintaimu. Kuasa Allah keajaiban dari sholat tahajud, sehingga kebutuhannya menjadi terpenuhi. Karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Wallahu a'lamu bissawab."